Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali untuk mempelajari pelajaran yang kedua tentang ketika bumi berhenti berputar atau biasa disebut dengan hari kiamat. Kemudian anak-anak sekalian, mari kita dengarkan bersama dan ikuti dengan sebaik-baiknya materi pelajaran yang kedua ini tentang hari kiamat. Anak-anakku sekalian, ketika bumi berhenti berputar, yang sering disebut dengan hari kiamat, itu pembahasannya nanti ada 4 macam yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, makna hari kiamat. Yang kedua, macam-macam hari kiamat. Yang ketiga, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dan yang keempat, hikmah mempelajari tentang hari kiamat. Coba, ini adalah sebuah gambaran kota yang porak-poranda, hancur, lebur, tanpa ada sisa-sisa kehidupan di alam ini. Dan ini merupakan salah satu bentuk ataupun gambar terjadinya hari kiamat. Dari gambar ini, mungkin anak-anak bisa melihat kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari gambar yang anak-anak lihat ini. Apa itu hari kiamat, anak-anakku sekalian? Mari kita pelajari bersama-sama kaitannya dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta dengan isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya tidak ada yang hidup, mati semuanya. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Namun, kita sebagai kaum muslimin harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Percaya kepada hari kiamat itu adalah merupakan rukun iman yang kelima. Ini adalah sebuah gambaran pada hari akhir atau hari kiamat. Seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ini gambaran manakala kita banyak pahalanya, maka kita akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, apabila kita banyak dosanya, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tiap manusia memang semuanya harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing.
Hukuman apa atau hadiah apa yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia? Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan, yang baik, atau menyengsarakan? Ini sebuah gambaran di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Bisa kita bayangkan bersama-sama. Di sebelah kanan adalah gambar tentang bagaimana keadaannya sangat menyenangkan, ya. Itu menunjukkan kalau amal kebaikan lebih banyak dibandingkan dengan amal keburukan. Maka kita akan dimasukkan ke dalam sebuah tempat seperti contoh ini. Bukan berarti nanti surga seperti ini, tapi itu hanya sekedar ilustrasi atau gambaran. Kalau manusia banyak amalnya di dunia, maka manusia akan masuk ke dalam surga nanti di akhiratnya. Sebaliknya, gambar di sebelah kiri itu jika amal keburukan lebih banyak, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Tapi ini bukan berarti neraka nanti seperti ini, surga seperti itu. Itu sekedar gambaran surga nanti lebih baik dari gambar ini, dan neraka lebih menyengsarakan, lebih menyakitkan dari sebuah gambar ini. Keadaan terjadinya hari kiamat atau peristiwa hari akhir itu telah disebutkan di dalam Al-Quran, surat yang ke-101, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Baiklah, mari anak-anak sekalian, kita dengarkan bersama bacaan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Coba anak-anak perhatikan bersama-sama tentang bagaimana rasanya manusia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya sendiri. Coba Pak Tin mau tanya kepada kalian semua, pernahkah kalian terkena bara api? Bagaimana rasanya? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama neraka Hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Nah, perlu anak-anak ketahui bersama macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yang disebut dengan hari kiamat sughra atau kiamat kecil atau kiamat pribadi. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar, kiamat seluruh umat manusia, seluruh makhluk di alam dunia ini.
Kita akan memulai kiamat yang pertama adalah kiamat sughra. Tahukah kalian anak-anak, apa itu kiamat sughra atau kiamat kecil? Kiamat sughra itu adalah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Itu termasuk kiamat kecil, dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Nah, kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Gambarnya seperti ini. Ini adalah kejadian kiamat sughra. Kiamat sughra, kiamat kecil, bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga celaka, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali. Akibatnya apa? Gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, berikut ini beberapa tanda-tanda kiamat sughra berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Yang pertama adalah munculnya banyak pembunuhan. Itu salah satu tanda kiamat sughra. Waktu yang terasa semakin singkat, berlomba-lomba meninggikan bangunan, sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Bulan sabit yang terlihat besar, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Negara Arab yang menjadi padang rumput dan terdapat sungai. Manusia yang mewarnai rambut dengan cat hitam. Orang baik yang senantiasa berkurang. Orang jahat yang semakin bertambah. Adanya pria yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Kiamat kubro, sekarang yang kedua yang akan saya sampaikan tentang kiamat kubro. Tahukah kalian apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti apa? Matahari, bumi, dan planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi yang berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang bisa hidup. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. 1. Asap. 2. Dajjal. 3. Binatang besar. 4. Matahari yang terbit dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, adanya Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gempa bumi yang ada di timur, barat, dan semenanjung Arab, serta api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan membuat manusia ke padang mahsyar mereka. Tanda-tanda kiamat
Satu, munculnya asap, munculnya Dajjal sebagai musuh terakhir umat manusia, munculnya binatang besar, matahari yang terbit dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat umat manusia, adanya suku Ya'juj dan Ma'juj yang merusak kehidupan di bumi, 3 peristiwa penenggelaman bumi, munculnya api yang mengumpulkan manusia, itu tanda-tanda hari kiamat kubro. Sedangkan hikmah dari mempercayai hari akhir atau hari kiamat, 1, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. 4, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan mengerjakan tugas-tugas yang lain. Agar senantiasa selamat dari bencana akhir zaman, ada baiknya kita senantiasa memperbanyak amalan dan berbuat baik kepada sesama. Selain itu, perbanyak doa dan zikir dengan niat untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari akhir yang akan terjadi. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang sudah saya sampaikan mohon untuk dikerjakan sebagai penilaian buat kalian semua. Yang soalnya perlu saya bacakan. Yang pertama adalah percaya adanya hari kiamat termasuk rukun iman yang kedua. Apa yang disebut dengan hari kiamat? Coba anak-anak jelaskan. 3, hari kiamat dibagi menjadi berapa? Sebutkan. 4, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, itu termasuk kiamat apa? Dan yang terakhir adalah sebutkan tanda-tanda hari kiamat kubro. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang sudah saya sampaikan dan soal yang sudah saya berikan mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai penilaian akhir pelajaran yang kedua, yaitu subtema ketika bumi berhenti berputar, dan serta hikmah daripada kita mempercayai adanya hari kiamat. Terima kasih, kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.